Pengertian Islam dan kemanusiaan. Pengertian Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Adapun pengertian Islam dari segi istilah, akan kita dapati rumusan yang berbeda-beda. Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Adapun pengertian kemanusiaan. Kemanusiaan adalah implementasi dari memahami sifat psikologi, biologis, dan sosiologi manusia yang menjadikan kita mengerti arti dasar manusia dengan segala kebutuhan sebagai manusia dan pengabdian yang bisa diberikan pada sesama manusia, dan pada akhirnya menjadikan manusia yang benar-benar manusia dan bisa bersikap terhadap sesama manusia secara manusiawi. Selanjutnya yaitu mengenai kedudukan manusia di dunia. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai kedudukan manusia dalam alam semesta ini, selalu dihubungkan dengan konsep kekhalifahan manusia di muka bumi dan konsep ibadah. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran misalnya telah membahas masalah kekhalifahan ini. Menurut hasil penelitiannya bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata khalifah. Menurut hasil penelitiannya bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata khalifah dalam bentuk tunggal sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26, dan dapat bentuk plural atau jamak, yaitu khalaif dan khulafa, yang masing-masing diulang sebanyak 4 kali atau 3 kali dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, kemudian surat Yunus ayat 14, surat Fatir ayat 39, surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, dan surat Al-An'am ayat 62. Itu mengenai kedudukan manusia di dunia. Tugas manusia di dunia. Di dalam Al-Quran ada 3 hal utama yang menjadi tugas manusia. Di antaranya, pertama, menjadi khalifah Allah. Sebelum manusia diciptakan, pada Al-Quran dijelaskan bahwa percakapan antara Allah dengan malaikat mengenai penciptaan manusia pada surat Al-Baqarah ayat 30 telah dijelaskan ayat yang artinya seperti berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka, para malaikat, menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu ketahui. Yang kedua, menyembah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu,
tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Yang ketiga, memakmurkan dan memelihara bumi. Dalam rangka ikhtiar memakmurkan bumi, manusia telah diberi modal dasar yang telah melekat pada diri manusia di awal penciptaannya, yakni berupa akal dan pikiran. Maka dengan adanya akal dan pikiran, maka manusia dapat melakukan penelitian dan mencari pengetahuan bagaimana mengelola semua amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.